Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, kakak seneng banget nih bisa ketemu adik-adik lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu nih. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah Tuhan, sebentar kami akan menyanyi untuk Tuhan. Ajak kami Tuhan untuk bisa duduk tenang dan juga melompat untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa, amin. Nah, sebelum kita menyanyi, kita mau yel-yel dulu nih. And this kids, praise the Lord. Sekali lagi adik-adik, and this kids, praise the Lord. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept them watching, or silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lonely manger, our humble Christ was born, and brought us all salvation, that blessed Christmas morn. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born, that Jesus Christ is born. You're in my heart to stay, showing me the way. Your words of truth and light, they guide my way. You're in my heart to stay, showing me the way. I walk with you, dear Jesus, all my days. You're in my heart to stay, showing me the way.
my heart to stay, showing me the way. I'll walk with you, dear Jesus, all my days. I'll walk with you, dear Jesus, all my days. Karena hari ini spesial banget, Kak Kelly mau kasih adik-adik kesempatan buat pilih. Tuh, di belakang Kak Kelly tuh udah banyak gambar adik-adik. Adik-adik boleh lihat. Kiri, kanan. Wah, baik sekali. Adik-adik boleh pilih cerita yang mau aku ceritain hari ini. Ayo, sudah dipilih?
Wah, ternyata adik-adik ini tuh ceritanya tentang cerita tokoh-tokoh di Alkitab loh. Coba ya, coba kalau gimana kalau misalkan aku kasih tahu tentang ini nih. Di sini. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak ini siapa? Tunggu. Aku lihat dulu nih di buku ceritanya. Wah, mana ya? Ini. Jadi adik-adik, ini itu namanya adalah Nabi Yesaya. Apa adik? Ya, Nabi Yesaya. Masih inget nggak cerita tentang Nabi Yesaya? Apa kira-kira ada yang nggak pernah dengar? Kak Kelly kasih tahu. Nabi Yesaya ini itu adalah nabi yang hebat banget, luar biasa, dan dia itu deket banget sama Tuhan. Dan dia itu dikasih tahu satu rahasia besar sama Tuhan. Bahwa nanti 700 tahun setelah dia ada akan lahir seorang juru selamat. Coba aku cek lagi. Iya bener tuh. Juru selamat tuh adik-adik. Tahu nggak adik-adik juru selamatnya siapa? Iya bener, juru selamatnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi itulah cerita tentang Nabi Yesaya. Oke, coba gimana kalau kita cari lagi siapa lagi ya yang mau diceritain ya? Kalau yang ini nih adik-adik, ini di sini adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Kira-kira siapa ya bapak ini? Coba aku lihat dulu. Jadi ternyata kalau bapak yang itu namanya Bapak Mika alias Nabi Mika. Dan dia juga diutus Tuhan buat kasih tahu kabar yang luar biasa banget buat bangsa Yehuda. Dia menyambung kabar gembira yang dikasih tahu sama Nabi Yesaya tadi. Dia bilang bahwa juru selamat yang akan lahir itu lahirnya di kota Bethlehem. Gitu adik-adik. Itu cerita tentang Nabi Mika. Ingat-ingat ya adik-adik. Oke. Ada lagi nih, satu lagi. Kak Kelly kasih satu lagi buat adik-adik pilih. Kalau yang ini gimana nih? Ini. Kayaknya dia ini seorang raja ya adik-adik. Coba lihat. Wah, dia pakai mahkota adik-adik. Kita lihat dulu ya. Dia raja siapa sih? Bener nggak nih raja? Oh, ada nih, bener nih. Ternyata ini adalah Raja Daud. Wah adik-adik masih ingat nggak Raja Daud? Iya, dia itu terkenal banget. Dia itu terkenal dan dia itu sayang banget sama Tuhan adik-adik. Dan ternyata lagi adik-adik, ini Raja Daud ini di sini dibilang adalah merupakan nenek moyangnya Yesus. Hah? Adik-adik tahu nggak sih artinya nenek moyang? Ya, nenek moyang itu adalah nanti dari dia lahir keturunan yang akan melahirkan Tuhan Yesus adik-adik. Ih, hebat ya. Ternyata dia masih ada hubungan keluarga sama Tuhan Yesus. Kebayang gak adik-adik kalau jadi saudaranya Tuhan Yesus? Wah, masih senang banget kan adik-adik? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Adik-adik, masih ada lagi nih ceritanya nih adik-adik. Adik-adik boleh pilih sih, tapi kayaknya aku yang pilihin kali ya. Nih coba lihat yang ini nih. Adik-adik tahu nggak? Udah tahu dong pasti dong. Ini kan gambar tentang hadiah ya. Ini cerita tentang apa nih kalau kali ini nih? Coba ya, aku lihat di buku ini dulu. Cerita tentang apa tuh yang ada hadiah-hadiahnya? Aku seneng kalau dikasih hadiah.
Adik-adik seneng gak kalau dikasih hadiah? Seneng lah pasti. Oh jadi gini adik-adik, aku udah dapet nih. Oke. Jadi adik-adik, ini tuh cerita tentang begini adik-adik. Adik-adik pernah mikir gak sih? Waktu Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, sebenarnya dia mau ngapain sih? Mau kasih tahu orang-orang kalau dia juru selamat? Mau nyelamatin umat manusia? Yah, kalau kayak gitu mah kita udah pada tahu ya. Udah sering banget kita denger ceritanya tuh. Cuman adik-adik ada satu yang sangat spesial adik-adik. Makanya ada gambar hadiahnya adik-adik. Jadi waktu Tuhan Yesus itu hidup di dunia, dia itu juga mau kasih tahu bahwa dia itu sama kayak kita. Sama kayak adik-adik, sama kayak Kak Kelly, sama kayak mami, papi, semuanya sama adik-adik. Tuhan Yesus itu waktu hidup di dunia dia itu punya teman adik-adik. Bahkan dia itu punya teman deket, bestie kalau kata anak-anak zaman sekarang. Terus dia suka ngumpul bareng sama bestinya, suka ngobrol-ngobrol. Terus dia suka hangout juga sama teman-temannya adik-adik. Terus pokoknya dia itu melakukan hal yang kita lakukan juga. Dia ngantuk gitu, bisa ketiduran. Atau dia kalau lagi keenakan, aduh ngantuk banget. Masih inget gak adik-adik? Waktu cerita tentang Tuhan Yesus lagi di perahu. Terus dia ketiduran. Terus ada angin badai. Wah itu kan Tuhan Yesus ketiduran. Tapi Tuhan Yesus tolongin tuh supaya anginnya badainya berhenti. Terus adik-adik masih inget gak? Oh gini adik-adik. Kalau misalkan ada birthday party gitu kan. Pasti adik-adik maunya diajak. Soalnya suka sama party-party. Kakaknya juga suka sama party. Sama yang seru-seru, yang ada hadiah-hadiahnya, yang bisa pakai baju bagus. Nah, Tuhan Yesus juga waktu itu pernah diundang ke satu party. Pesta, tapi ini pestanya pesta pernikahan nih adik. Pesta pernikahan yang ada di Kana. Masih inget gak ceritanya? Waktu itu Tuhan Yesus diundang, dia seneng banget. Lihat dia pakai baju yang bagus pasti. Lihat orang-orang juga pada pakai baju yang bagus. Ketemu sama orang-orang banyak. Bahkan saat itu ya adik-adik, dia juga bantu itu pesta pernikahan itu. Waktu itu kan kalau nggak salah ya anggurnya habis ya. Terus Tuhan Yesus bantuin, Tuhan Yesus memberikan mukjizat sehingga ada banyak anggur lagi supaya yang punya pesta ini gak malu adik-adik. Nah jadi begitu adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu ya adik-adik sama aja loh sama kita semua adik-adik. Adik-adik, di depan Kak Hani ini ada 2 kentang. Adik-adik tahu nggak bedanya apa? Aduh, dua-duanya wangi sih. Bedanya apa ya? Oh iya betul, beda di ukuran. Yang ini kentangnya yang ukuran kecil, yang ini ukuran besar. Adik-adik tahu nggak? Kentang yang ukuran besaran ini itu adanya di menu spesial. Kenapa ya dia masuk ke menu spesial? Karena menu spesial itu banyak lebihnya. Ya, coba adik-adik lihat, banyak kan lebihnya. Contohnya nih, dia jumlah kentangnya tuh lebih banyak banget daripada yang ini. Terus nggak cuma itu adik-adik, lebihnya itu harganya juga lebih mahal. Emangnya kalau yang spesial itu banyak lebihnya? Nah adik-adik, kayak Tuhan Yesus nih, waktu Tuhan Yesus turun jadi manusia, dia juga menjadi manusia yang spesial banget. Nah adik-adik, Kak Hani mau cerita nih kayak gini. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, dia itu mirip sih kayak kita. Bisa sedih, bisa ketawa, lapar, juga bisa merasa capek. Mirip ya? Nah tapi Tuhan Yesus ini spesial loh, karena dia banyak lebihnya. Nih kita cerita satu-satu ya. Kak Hani ambil kentangnya. Yang pertama, kelebihan Tuhan Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus itu selama hidup tidak pernah sekalipun berbuat dosa loh adik-adik. Gak pernah tuh kepikiran Tuhan Yesus mau berbuat jahat. Atau misalkan dulu kan banyak yang jahat ya sama dia. Gak pernah loh kepikiran dia untuk membalas mereka. Bahkan Tuhan Yesus tuh mengampuni mereka adik-adik. Wah keren banget
banget ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh bersih banget, gak pernah sekalipun berbuat dosa. Lalu kelebihan Tuhan Yesus yang kedua, apa ya kira-kira? Tuhan Yesus itu adik-adik lahir di kandang domba. Adik-adik coba bayangin deh kalau kalian deket-deket di kandang sapi atau di kandang domba, pasti bau banget ya. Nah Tuhan Yesus itu juga kayak gitu adik-adik. Waktu lahir di kandang domba, bayangin deh, pasti suasananya mungkin gelap, dingin, bau. Aduh. Terus nih, yang ketiga adik-adik kelebihan Tuhan Yesus apa ya? Kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan, digembar-gemborkan jauh ratusan tahun lalu sebelum Tuhan Yesus lahir loh adik-adik. Wah itu sangat membuktikan Tuhan Yesus spesial ya. Kayak nabi-nabi yang dari Allah itu memberitakan akan ada Mesias yang lahir jadi juru selamat untuk umat manusia, yaitu Tuhan Yesus. Wah, satu lagi nih adik-adik, untuk membuktikan kenapa sih Tuhan Yesus kok spesial. Karena Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus udah tahu loh, dia harus menggantikan manusia. Dia mau menanggung dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Walaupun dia tahu dia akan mati menanggung kita semua, tapi Tuhan Yesus nggak mundur. Dia tetap mau mati di atas kayu salib karena dia mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mau menanggung setiap dosa kita. Keren banget ya. Adik-adik, Yesus tuh kayaknya pengen kasih lihat ya ke kita. Jadi pengen kasih tahu, ini loh aku nih Yesus yang super spesial. Aku udah kasih contoh kan yang baik kepada kita, kepada adik-adik semua. Jadi contohnya apa aja? Waktu Yesus itu nyembuhin banyak banget orang sakit. Lalu apalagi ya? Oh, Yesus itu nggak pernah cuekin orang-orang yang datang minta tolong loh. Kalau adik-adik baca nih di Alkitab banyak banget tuh yang minta pertolongan Yesus. Yesus nggak pernah cuekin, semua selalu ditolong. Terus apalagi adik-adik ya? Oh, Yesus itu pernah kasih makan ribuan orang. Jadi waktu murid-murid Yesus itu ikut, Yesus ngajar kemanapun, udah capek, udah sore, udah lelah banget ya. Tapi Yesus bilang jangan disuruh pulang dong, dikasih makan. Akhirnya beneran loh adik-adik, dikasih makan. Sampai ribuan orang tuh semua dapat makanan, bukan cuma dikit-dikit, mereka dapat sampai kenyang. Wah luar biasa ya adik-adik ya. Itu cuma beberapa, masih banyak banget kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, kalau misalnya nih, Tuhan kan udah kasih lihat kayak begitu. Jadi Tuhan bilang kalau waktu kita lagi sedih, Tuhan itu hibur kita. Tuhan itu selalu bilang sama kita, udah gak apa-apa, nanti aku pasti tolong kamu. Nah kita gimana dong? Kita mau gitu juga gak sama orang lain? Kalau ada temen yang lagi sedih, kalau ada temen yang butuh pertolongan, butuh dihibur, kita mau gak tolong mereka? Terus kalau misalnya Tuhan udah kasih tahu, aku nggak pernah loh ngomong kasar ke orang-orang walaupun orang-orang itu bersikap jahat. Pernah nggak Tuhan Yesus itu ngomong yang jahat-jahat, ngatain sampai gimana ke orang-orang? Nggak pernah sama sekali. Ya Tuhan Yesus itu selalu ngomong yang baik-baik, selalu ngomong dengan sopan. Tuhan Yesus bilang begitu. Kita gimana dong? Kita bisa nggak? Mau nggak kita ngomong sopan ke orang-orang? Kita ngomong baik-baik nih ke orang-orang. Walaupun kayaknya aduh lagi kesel banget, lagi capek banget. Gimana ya kayaknya tuh pengennya marah-marah terus. Tapi kita mesti ingat Tuhan udah begitu sama kita. Kita gimana dong sama orang lain? Jadi adik-adik gini loh. Yesus itu waktu lahir memang Yesus itu jadi penyelamat. Jadi juru selamat, ya memang tujuannya itu. Tapi bukan cuma itu, Tuhan bilang Tuhan punya tujuan lain. Apa itu? Tuhan kepingin membuat hidup kita jadi lebih baik. Jadi waktu Yesus ciptakan kita, Yesus itu bilang aku menciptakan kamu tuh bagus banget, indah, pokoknya perfect deh, sempurna, semuanya bagus gitu. Ya, tapi bukan cuma itu.
kamu juga harus punya hidup yang baik. Nih aku kasih tahu bagaimana cara hidup yang baik. Ya, tujuan Tuhan itu supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di dalam Efesus 2 ayat 10 Tuhan bilang, karena kamu ini buatan Allah yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi adik-adik, Alkitab aja udah bilang begitu. Kenapa? Bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, jadi kita nggak boleh hidup sembarangan. Nah, adik-adik tahu gak? Natal itu ya peristiwa yang super keren. Kenapa? Karena pernah ada seseorang yang sangat spesial. Udah mau lahir di dunia, lahirnya di kandang lagi. Lalu bawa tugas, jadi juru selamat. Terus belum sampai di situ juga, dia juga mau kasih contoh yang baik supaya kita hidupnya jadi lebih baik. Karena dia tahu bahwa kalau kita hidup lebih baik, kita pasti bahagia. Adik-adik tahu ya pasti siapa dia? Dia itu namanya Yesus Kristus.
Nah, adik-adik gimana untuk firman Tuhan hari ini? Kakak yakin adik-adik kita berkati semua ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau tutup dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti semoga Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Pertanggal 2 Oktober 2022, NDC Kids sudah melakukan ibadah secara onsite untuk adik-adik berusia 4-12 tahun. Berikut jadwal ibadah onsite NDC Kids. Pastikan Mama dan Papa melakukan seat booking sebelum hari Minggu ya, karena jumlah seat booking saat ini masih terbatas. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, tenang, karena NDC Kids tetap mengadakan small group secara online setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Buat adik-adik yang belum bergabung small group online, yuk segera daftarkan diri kalian melalui link atau nomor WhatsApp berikut ini ya. Lalu, untuk Papa dan Mama yang anaknya berusia baby sampai TKB dapat mendownload aktivitas di NDC App. Dan bagi Papa dan Mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di NDC App. Semua materi ini ada dalam fitur Parenting 101. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.